Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang eh, masih terkait statement dari Menak Yakut yang kemarin sempat viral dan juga menimbulkan banyak konflik. Dan ternyata sudah diinisiasi dengan laporan dari Roy Suryo ya. Roy Suryo, mantan Menteri Olahraga zaman SBY, yang melaporkan adanya tindak pidana yang melakukan penodaan agama ya. Nah, ini terkait dengan pernyataan statement dari Menteri Agama Yakut Koilal yang mencontohkan pengeras suara masjid itu disamakan dengan gonggongan anjing ya. Bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh berita1.com ya. Laporan Roy Suryo terhadap Menak Yakut ditolak Polda Metro. Polda Metro Jaya (PMJ) menolak laporan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo terhadap Menteri Agama Menak Yakut Koilil Qomas terkait pernyataan pengeras suara masjid yang disamakan dengan gonggongan anjing. Terus terang saya menyatakan kecewa karena apa yang saya harapkan pada hari ini tidak sama dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Setelah konsultasi di PMJ tidak seperti biasanya, saya membawa surat tanda bukti lapor. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor, kata Roy Suryo kepada wartawan di gedung SPKT PMJ. Dikatakan Roy, alasan penyidik Polda Metro Jaya tidak menerima laporan tersebut karena lokus delikti atau tempat kejadian bukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, melainkan di Pekanbaru Riau. Alasan pertama, kejadiannya bukan di Polda Metro Jaya, kejadian itu di Pekanbaru, ucapnya. Untuk itu Roy mengatakan disarankan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk melapor ke Polda Riau maupun Barreskrim Polri. Saya terus terang mempertimbangkan mungkin akan ada sahabat-sahabat kita yang berlokasi di Pekanbaru yang mungkin akan lebih tepat untuk melaporkan ini dibandingkan dengan misalnya harus ke sana, katanya. Roy juga akan mempertimbangkan ulang saran penyidik, yaitu harus melaporkan ke Barreskrim Polri. Karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan, kemungkinan besar jawabannya ya saya tidak bisa menduga akan sama, ujar Roy. Di sisi lain, Roy mengaku siap apabila dijadikan sebagai saksi ahli dalam bidang informasi dan teknologi apabila ada warga yang akan melaporkan Menak Yakut. Pihaknya juga telah memeriksa keaslian dari video pernyataan Yakut terkait pengeras suara masjid yang disamakan dengan gonggongan anjing. Saya hanya menyampaikan bahwa ini sudah saya teliti dan tidak ada rekayasanya. Suaranya adalah suara asli dari yang bersangkutan, mulai dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir adalah clear. Dari sosok yang bersangkutan, tidak ada unsur editingnya, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Koilil Qomas ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan pengeras suara masjid yang disamakan dengan gonggongan anjing. Ya, insya Allah siang nanti pukul 15 kami akan membuat LP, laporan polisi, di Polda Metro Jaya terhadap saudara YQ, kata Roy Suryo saat dikonfirmasi. Ya, sobat sekalian, apa yang disampaikan disampaikan atau dilakukan oleh Roy Suryo itu sudah tepat ya. Karena sebagai warga negara yang baik, ketika ada pelanggaran hukum ya, tugasnya hanya melaporkan ya, tidak melakukan aktivitas yang di luar tindakan hukum, misalnya main hakim sendiri ya. Dan makanya karena ini seharusnya ya polisi harus memfasilitasi gitu ya, tidak harus langsung mengarahkan laporan ke Pekanbaru Riau ya, meskipun secara normatif lokus deliktinya ada di Pekanbaru Riau, tapi sobat sekalian ya, banyak sekali juga laporan-laporan itu tidak sesuai lokus delikti. Misalnya laporan tentang kepada Bang Edi Mulyadi itu ya kan,
Itu yang melaporkan itu dari mana? Kan ada yang dari Sumatera Utara tentang kasus jin buang anak ya. Ada yang Sulawesi, ada beberapa daerah ya. Nah, kemudian ternyata juga tetap ditampung oleh polisi daerahnya masing-masing, kemudian dikoordinasikan, kemudian dilimpahkan karena lokus deliktinya di Polda Metro Jaya ya. Artinya laporan dari masyarakat di tiap-tiap daerah untuk kasus pengedilan itu semuanya diterima kan, ya kan? Diterima ada yang lapor dari wilayah Sulawesi, ada yang dari wilayah yang lain Kalimantan ya kan? Kemudian semuanya diterima, kemudian dilimpahkan, dikoordinasi dulu, kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ya. Kemudian masalah yang lain, misalnya kasus Habib Bahar bin Smith, ya, itu pelaporannya juga di wilayah Polda Metro Jaya, padahal lokus delikti atau lokasi kejadian itu ada di sekitaran Kabupaten Bandung, ya. Dan akhirnya laporan itu tetap diterima oleh Polda Metro Jaya, dan setelah ada juga laporan yang lain terhadap kasus Habib Bahar bin Smith, semuanya diterima gitu ya, dan kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar karena lokus deliktinya di Jawa Barat ya. Jadi memang ya sobat sekalian, kita ya dalam hal ini pihak kepolisian seharusnya menerima dulu saja perkara ataupun kasus yang diadukan oleh masyarakat, supaya apa? Supaya tidak ada tindakan yang main hakim sendiri gitu ya. Kalau kita main hakim sendiri, kita juga disalahkan lagi ya. Makanya ketika ada usaha dari civil society atau masyarakat dalam ini melaporkan, ya itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Ketika dilaporkan kemudian diterima ya. Kalaupun nanti akan dilakukan penyelidikan ya, dan juga penyidikan di lokus delikti yaitu Pekanbaru Riau, ya tinggal dilimpahkan saja ya. Dan memang ya sobat sekalian ya, kita juga dalam hal ini, dalam hal menerima laporan dalam rangka ya, pertama memang untuk mendapatkan azas kepastian hukum kan, karena jangan sampai permasalahan sudah memanas ya, semuanya sudah memprotes sana sini, kemudian tidak ada laporan yang diterima untuk meredam massa gitu. Dalam ini polisi harus bertindak cepat ya, kalaupun sudah ada laporan ya terima saja ya, untuk mendapatkan asas kepastian hukum ya, dan juga dan tentu saja juga untuk mendapatkan asas equality before the law gitu ya, kesamaan di muka hukum ya. Ini akan dipertanyakan pasti ya, kalaupun satu kasus, misalnya kasus tadi Bang Edi Mulyadi yang sudah dilaporkan di mana-mana tempat, kemudian ternyata bisa diterima ya, meskipun lokus deliktinya di Polda Metro Jaya. Kemudian kenapa untuk kasus ini, kasus yang menyangkut pautkan yang kasus Menak ya, Yakut Khalil Qomas, itu tidak bisa terima. Ini seakan akan memberikan opini kepada publik, kalaupun siapapun yang pro ya kepada pemerintahan itu akan dipercepat ya. Nah, yang kontra ya itu akan diperlama ataupun diperlambat ataupun tidak diurus sama sekali ya. Nah, itu sudah bukan hanya kejadian ini saja sobat sekalian ya. Coba misalnya kasus Bang Edi Mulyadi misalnya ya. Laporan itu sudah di mana-mana, tetapi langsung ya penindakannya cepat ya. Saksi ahli didatangkan ya. Langsung pada hari itu ketika diperiksa sebagai saksi, pada hari itu juga langsung ditetapkan sebagai tersangka ya. Nah, untuk kasus Bang Edi Mulyadi sebenarnya sama seperti kasus Arteria Dahlan yang benar-benar secara letteril ya. Kalau Bang Edi Mulyadi itu tidak pernah menyebutkan suatu suku apapun ya. Tapi untuk kasus Arteria Dahlan ini menyebut bahwasanya suku tertentu dalam menggunakan bahasa dalam rapat itu ganti. Itu kan secara letteril sudah jelas. Nah, dan sobat sekalian, untuk kasus Arteria Dahlan itu sudah banyak yang melaporkan ya, termasuk para tokoh adat ya Sunda. Tetapi gimana?
perlakuannya dia kita tidak jelas ya, meskipun argumentasi dari Kapolri itu masih ada undang-undang MD3, tetapi tetap ya seseorang itu harus dalam hukum ini harus ditegakkan asas equality before law ya, semuanya sama di muka umum, semuanya sama di muka hukum. Maka ya kita juga sangat menyayangkan ya, Roy Suryo juga kecewa terhadap apa yang sudah dilakukan, tetapi info yang terbaru memang sudah ada yang melaporkan ya kita sudah bersyukur ya, karena kasus ini ternyata sangat memberikan reaksinya sangat luar biasa ya tiap daerah, dan bahkan ada tokoh adat dari Sumatera Barat yang bahkan menyampaikan bahwasanya tidak akan mengharamkan menak itu kalau akan menginjakan kaki di Sumatera Barat. Nah, untuk kasus menak sendiri ya, kita sudah bahas kemarin, memang kasus yang sebenarnya masyarakat tidak hanya melihat ini saja kan ya. Kalau kita melihat kontroversi tentang menak ini sendiri kan banyak sekali problem di balik sebelum pengangkatan menak ya. Di antaranya adalah bagaimana dia yang bersangkutan itu memimpin ormas yang seringkali membuat banyak konflik gitu ya, misalnya melakukan pembubaran pengajian ya, kemudian juga menjaga masjid ya, dan berseberangan, menimbulkan konflik kepada mereka yang ingin menerapkan hukum Islam, syariat Islam, itu semuanya dikriminalisasi ataupun dikebiri oleh ormas ini ya. Makanya kalau setelah jadi menteri ya, setelah diangkat menjadi menteri, yang jadi pertanyaan kenapa yang ditunjuk ini, sedangkan kalau kita melihat flashback ke depan, track record dari menteri agama ini banyak sekali problem antara pada saat menjadi ketua ormas ataupun pada saat kiprahnya beliau itu yang sering melakukan tindakan-tindakan ormas tersebut yang berpotensi terus-menerus menimbulkan konflik horizontal. Makanya sobat sekalian ya, dalam hal ini ya, apa yang sudah dilakukan Roy Suryo itu sudah harus diberikan apresiasi ya. Jangan sampai inisiasi ataupun tindakan civil society yang ingin memberikan status hukum jelas melalui melakukan pelaporan LP itu dihambat ya, akhirnya masalah ini tidak cepat selesai, maka malah menjadi masalah yang lebih besar lagi. Ya, kita tunggu bagaimana proses kasusnya ya. Dan memang setelah ada kejadian ini, seharusnya adalah yang bersangkutan yaitu Menteri Agama harusnya memberikan klarifikasi penjelasan ya, bukannya pembantunya ataupun pegawai pejabat kementerian, supaya apa, minimal meredakan kedagangan yang tidak ataupun konflik yang mungkin akan lebih parah lagi terjadi ya. Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kasus Menteri Agama ini ya. Semoga kita tidak terbawa emosi ya, terprovokasi satu sama lain, dan terus menjaga keharmonisan sebagai warga negara dan sebagai saudara muslim ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.